لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة
ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم. Oke, kita lanjut. Jadi insya Allah kita akan membahas terkait tarhib Ramadan karena memang kurang berapa hari nih sudah ya? Ada yang tahu kurang berapa hari Ramadan? Kira-kira panjenengan ngitung nobat? Insya Allah kurang berapa hari? 20 hari ya mungkin ya. Mungkin ya kurang dari 1 bulan ya. Insya Allah kita sudah masuk Ramadan ya. Biasanya itu kalau hari spesial biasanya itu tambah hari itu kita tambah wah kayak yang harus dipersiapkan benar-benar gitu ya. Kayak mungkin panjenengan mau apa ya? Mau mantu lah ya. Mau mantu itu kan dari 1 bulan itu sudah ngolah gitu ya, ngolah apa buat ini buat itu gitu. Memang dipersiapkan benar-benar. Apalagi ini adalah bulan yang sangat istimewa ya. Jadi bulan yang di situ dari 12 bulan, ini bulan yang paling istimewa. Seperti kalau ada yang menggambarkan itu bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf ya, di antara saudara-saudaranya. Itu berarti kan yang paling spesial adalah Nabi Yusuf. Masya Allah. Oke, biar tidak terlalu berpanjang kalam ya, karena pemateri di sini sudah hadir. Insya Allah yang akan menyampaikan materi di pagi hari ini adalah Ustadz Muhammad Umar. Seperti itu. Kepada beliau kami persilakan. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Syukurlah alhamdulillah pada pagi hari ini oleh Allah kita ditakdirkan bisa bermuwajahah, ditakdirkan bisa bertazakur, bertasyakur dan juga bertafakur akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang pilihan saja yang Allah pilih digerakkan hatinya untuk talibul ilmi. Hanya pilihan-pilihan Allah saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hatinya untuk selalu bertaubat kepada Allah, untuk selalu di dalam hatinya menyebut keesaan Allah dan juga bertasyakur atas Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Sesuai dengan sabdanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, la di sini adalah la qasam. Katanya Ustaz Herman ini Ustaz ya. Lamnya lam qasam. Apa qasam itu? Sumpah Allah di sini. Allah sumpah. La in syakartum, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, la azidannakum, sumpah lagi Allah di sini. Lam qasam. Kalau Umar lu mau begini bisa bohong, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mustahil. Wala in kafartum, dan jika kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Di sini hanya cukup inna saja. La qasam. Jadi di bawahnya levelnya qasam, sumpah. Artinya di sini adalah jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah bersumpah la azidannakum, Allah bersumpah pasti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Wala in kafartum, jika kalian mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabnya Allah sangatlah pedih. Pakai inna, tapi inna di sini sungguh tetap akan terjadi. Maaf Ustaz, kok sampai nunggu syukur saya Ustaz? Temanya apa Ustaz? Tarhib Ramadan. Iya, saya mohon maaf. Saya mulai kemarin itu pikiran terporsir banyak tentang masalah miras. Jadi saya dengan MUI, dengan para tokoh-tokoh kiai, Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad dan semua elemen bersatu agar supaya nolak miras. Tokonya ditutup gitu. Sehingga bahas itu terus WA banget. Terus saya sendiri dijadikan sekretarisnya. Iya. Lanjut. Adapun yang telah Allah sampaikan kepada kita bahwasanya itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Cuman kita melihat kadar dari keimanan orang per orangnya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke materi. Untuk menyiapkan datangnya bulan Ramadan, seringkali kita melihat
orang menyiapkan di bulan Ramadan itu hanya sekedar fisik saja. Akan tetapi untuk menyiapkan persiapan-persiapan di bulan Ramadan itu sangat jarang sekali rohani kita yang dipersiapkan. Contoh, kalau sudah bulan Ramadan yang sering order-order dagangan kue-kue dipersiapkan sudah. Bener nggak? Bener nggak? Ibu-ibu biasanya ini ya. Begitu juga sebaliknya, bapak juga sama. Kalau sudah mulai masuk bulan Ramadan, sudah berpikir, ya baju anaknya, baju istrinya, baju istri nomor 2. Waduh, ada Ustaz? Enggak ada ya? Takut di blacklist saya sama ibu-ibu saya. Dipersiapkan hanya duniawi saja. Akan tetapi untuk masalah rohani kita masih belum siap. Sehingga saya bukan bilang bukan bilang jenengan, kita maksud saya. Sehingga kelas kita di dalam beribadah puasa mulai kita balik sampai saat ini hanya tingkat dasar SD atau TK. Hanya itu saja, nggak mau menikah dan tidak mau meninggalkan diri. Itu yang susah. Seperti apa tingkatan puasa tersebut? Ada tiga tingkatan. Dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama yaitu puasa yang umum. Kaful badni ya, wal farji bisyahwati. Itu aja. Pokoknya menjaga makanan tidak masuk dalam perut kita dan juga tidak hubungan suami istri, selesai. Sudah puasa sudah. Tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan pasangan, sudah cukup. Assalatu wassalamu alaikum. Bingung sudah. Ya, yang ibu-ibu menyiapkan makanannya, menyiapkan minumannya, untuk menyiapkan menghadap Allah itu sangat jarang terjadi. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa sebenarnya keutamaan dalam puasa. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, kita sering-sering berdoa. Allahumma barik lana. Apa di sini? Ada yang hafal ya? Biasanya kalau puji-pujian kan didengar ya. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana. Allah semoga Engkau berkahi kami fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'ban dan juga bulan Sya'ban wa ballighna sampaikanlah kami ya Allah fi Ramadan di dalam puasa di dalam bulan Ramadan. Yang pertama bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban kita minta kepada Allah barik lana, minta diberkahi kita. Di bulan Ramadan minta hanya disampaikan saja. Mengapa? Karena bulan Ramadan sangat luar biasa. Sehingga penyiapannya saja jauh-jauh hari sudah di packing. Baju barunya ini pakai Danis. Danis jauh-jauh hari. Ya, apalagi yang bisnis makanan yang enggak sudah disiapkan. Bukan itu tadi ya. Bukan ya. Tapi hatinya di sini. Dan kebanyakan kita mulai sejak belajar puasa hingga saat ini
kita tingkatannya hanya nggak makan, nggak minum, dan hanya tidak berkumpul sama istri. Itu aja sudah. Matanya tidak puasa, mulutnya tidak puasa, sering gibah. Banyak enggak seperti itu temui? Banyak enggak? Puas matanya kalau naik motor, lirik kiri kanan, Ustaz ya. Saya juga Ustaz. Tak barengi antum. Hatinya juga seperti itu. Jadi puasanya tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Pertanyaannya adalah, sampai kapan puasa kita hanya sampai seperti ini? Itu pertanyaan sekarang. Umpama, non sewu bapak ibu ya, kita sering-sering saja dah. Sering-sering saja, sharing. Bukan sering ya, sharing ya. Sharing-sharing rumah aja sudah. Wis. Sekarang saya bertanya. Umpama jenengan saya bertahun-tahun nggak naik kelas. SD tok kira-kira. Malu nggak kira-kira ini? Malu, nggak berkualitas. Iya, ini pertanyaan. Dan ini juga buat saya pribadi juga. Mengapa ibadah saya ini kok hanya seperti ini saja? Kok nggak ada peningkatan? Kita belum mampu menjaga lisan kita, ya, belum mampu menjaga hati kita, belum mampu menjaga mata kita, sehingga levelnya tetap SD tok, nggak naik-naik. Kira-kira saya bertanya, mau naik enggak ke kelas selanjutnya? Mau ya? Sepakat mau semuanya? Mau. Selanjutnya perlu ya? Perlu. Yang kedua yaitu tingkatan kedua, puasa yang khusus. Yang puasa bukan hanya nahan lapar, tidak minum, tidak berjima, akan tetapi yang berpuasa juga matanya. Hatinya puasa. Lisannya puasa. Tidak menggunjing. Kadang-kadang orang itu kalau sudah terbiasa, ya, ini apa namanya? Suatu apa gambaran kalau kita ini gerakan refleks, Ustaz. Gerakan refleks. Kalau orang silat, tahu sikap atau petinju, itu wajib mempunyai gerakan refleks yang bagus. Kalau tidak mempunyai gerakan refleks yang bagus, maka alamat gagal total sudah. Apa gerakan refleksnya? Yaitu menjaga mata. Umpamanya ada hal-hal yang nggak patut untuk dilihat, langsung rileks. Langsung begitu. Hati kita begitu juga. Hati kita juga begitu. Bahkan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada seseorang di samping Rasulullah, ada orang dalam hati begini, yang satunya tinggi kayak galah, apa galah itu? Gele, sengge, ya, sengge. Yang satunya kotet, apa kotet itu? Ya, pendek, ya, panter katanya, pandai bunter. Ya, yang satunya tiger, tengki teger. Hanya begitu datang, satu pergi sama Rasulullah, coba dibuka mulutmu, keluar bangkai. Nah kalau sekarang kok nggak keluar bangkai, Ustaz? Ya, zaman Rasulullah keluar bangkainya dari Rasulullah. Karena jarang sekarang seperti itu. Kalau sekarang dilep bangkainya. Iya, dihabisin sehingga nggak tersisa, sehingga nggak bau. Kalau zaman dahulu ada orang gibah, kedengeran baunya. Sekarang nggak kedengeran. Mengapa? Keseringan. Coba.
jenengan rumahnya yang bermalam di dekat rel kereta api. Nggak bisa tidur sampai. Mau tidur ada kereta lewat. Tapi kalau orang sana dekat rel kereta api, nggak biasa sudah. Ya nggak kaget sudah. Kalau pertama kali kok bisa gempa sama saya, lari saya tunggang langgang ya. Tahu-tahunya ada kereta api lewat. Bisa nggak kira-kira kita untuk tahun ini kita puasanya bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tidak berjima dengan pasangan kita, akan tetapi puasa kita lebih berkualitas, menahan ya maksiat mata, maksiat hati, maksiat lisan. Bisa jenengan beli kitab namanya Sulamut Taufik, bisa dijelaskan, atau kitab Bidayatul Hidayah, dijelaskan bagaimana cara berpuasa yang berkualitas. Kira-kira sudah menjalani nggak kira-kira kita ini berpuasa dengan tingkatan yang kedua? Sudah? Pada suaranya ini. Untuk masuk yang kedua, yaitu yang pertama adalah menjauhi dari an-namimah. Tahu namimah? Indah ya. Namimah bagus. Tapi ingat, jangan dibuat nama nanti ya. Nanti dibuat nama nanti. Namimah dipanggil mimah gitu. Jangan. Itu adu domba. Namimah, ghibah, an-nadharu bi syahwatin, yaminul gumush. An-namimah adu domba. Yang kedua yaitu ghibah. Tahu ghibah kan? Yang barusan dibahas? An-namimah adu domba. Nah, di sini adu domba di sini yaitu ngedu, sama halnya apa? Jangkrik gentak itu, diuker sini, diuker sana, ya. Tengkar sudah. Itu terjadi. Mengapa? Mulut lisan ini yang berbahaya. Bahkan Rasulullah menyampaikan al-lisan sogirun jirmi kabirun jurmi. Lisan ini kecil bentuknya, tapi akibatnya kan besar sekali. Bahkan bisa perang dunia gara-gara lisan kadang-kadang. Bukan hanya perang dunia, perang rumah tangga gara-gara lisan ada kadang-kadang. Benar nggak kira-kira? Iya, al-lisan sogirun jirmi kabirun jurmi. Lisan kecil bentuknya, akan tetapi besar mudaratnya, besar manfaatnya. Tergantung kita. Coba sudah capek-capek suami pulang ke rumah, assalamualaikum, dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam abi, aduh, gitu ya. Disambut dengan baik suaminya, setelah itu dikasih teh dan sebagainya. Lantas begini, bang, panggil apa dengan ke suaminya? Sayang, bang, kakang, ayang, beb, apa lagi? Biasanya kalau masih baru menikah ini sayang gitu ya. Sudah punya anak 2, 3 panggil Pak, Bu, Abang. Iya, tetap ya Rasulullah nggak pernah bergeser nilai kecintaannya. Tetap masih kayak orang nyar-anyaran gitu ya. Tetap kayak orang nyar-anyaran, tetap. Terus terang saja, saya sudah punya anak 3, panggil istri saya sayang. Loh iya, bener ini. Tapi istri saya nggak pernah panggil saya nggak pernah. Mengapa? Malu katanya. Masa saya dibuat malu? Sang suami menyampaikan kepada istrinya, ya, dengan panggilan yang sangat menyenangkan. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Meskipun istrinya masih belum mandi, meskipun istrinya masih bau apek itu dari dapur. Iya.
wahai kekasihku, wahai istriku, harummu apa? Harummu bagaikan minyak isik, minyak kasturi, meski belum apa? Kan menyenangkan, pahala. Lu bener ini, jangan jujur kalau seperti itu, Bu. Iya, ke suaminya, suaminya sudah banyak baru pulang kerja, capek gitu ya. Ya, pas agak agak apa namanya, agak emosi gitu ya. Jangan dipanggil "Oh, Pak Raden" gitu ya. Ya tambah emosi. Coba begini, duh suamiku kok tambah lama tambah cakep ya, apalagi diem tambah cakep gitu. Ini sering terjadi. Suaminya capek kerja, di rumah nggak ada apa, keuangan mulai menipis. Biasanya buat ibu-ibu ya, tensi agak tinggi biasanya ya, sensitif biasanya kalau sudah dapurnya apa, berasnya sudah mulai menipis, apa, keuangan sudah mulai menipis, biasanya jangankan manusia, setan nyopong ngamuk biasanya. Bener ya, bener ya. Iya, sama dengan di rumah. Jadi untuk menjaga menjaga hal-hal ini itu harus memang sangat diwaspadai. An-namimah, adu domba, jangan tinggalkan. Gibah, tinggalkan. Yaminul gumus, yaitu sumpah palsu, sumpah lecek, sering terjadi ini kita. Kadang-kadang kalimat billahi itu dibuat main-mainan. Nah, dengar nggak? Billahi ini, billahi gini. Sering terjadi itu. Kok cek gampangin? Kok cek gampangin? Apa? Bersumpah dengan nama Allah. Tak boleh. Yang terakhir yaitu an-nadru bi syahwatin, melihat lawan jenis ini dengan nafsu birahi, itu menyebabkan puasanya hanya tinggal lapar dan dahaga saja. Jadi kalau seandainya bisa masuk dalam kategori ini, tangganya bisa apa, menjadikan puasa kita berkualitas nomor 2. Intinya apa di sini? Menjaga hati. Itu sebenarnya hakikat puasa. Tahu nggak apa arti istilah harfiahnya puasa? Ada yang bisa menjawab nggak di sini? Ada nggak? Puasa itu apa sih? Makna generalnya itu apa sih? Al-imsak. Apa? Bahasa mantunya mengeker, nahan diri. Itu puasa aslinya, menahan diri. Kalau nggak penting nggak ngomong, puasa. Hati-hati. Saya tadi barusan menyampaikan gibah. Biasanya kalau pagi-pagi atau sore atau malam, saya terus terang Ustaz, saya nggak punya TV saya Ustaz. Nggak punya TV, HP Ustaz. Karena mereka nggak laku sudah TV-nya. Kita sering sering kali dijejali pagi, siang, malam, sore dengan gibah. Iya, kadang kalau nggak bikin statusnya isinya gibah juga. Gimana terus kita? Kalau nggak al-imsak, menahan diri. Kira-kira saya bertanya, kira-kira dengan naik tingkat satu ini bisa enggak kira-kira kita menahan lisan tidak bicara dengan yang tidak bermanfaat? Bisa enggak kita kira-kira? Ya enggak. Bahkan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar setiap harinya tuh ngemut kerikil. Tiap hari tuh ngemut kerikil. Kalau kita ngemut apa tiap hari? Permen. Tambah enak tambah gibahnya ya. Ditanya oleh para sahabat, mengapa wahai sahabat kamu kok ngemut kerikil? Menahan agar supaya tidak bergibah. Mengapa? Karena menjadikan puasa kita hanya lapar dan dahaga, tak oleh ganjar. Muspro kata orang Jawanya. Muspro, bukan mas bro ya, muspro. Ya. Selanjutnya
Bisa nggak kira-kira dengan tingkatan yang kedua ini? Hah? Berat ya? Berat ya? Berarti nggak perlu tingkat yang selanjutnya sudah ya. Ini tingkatan yang luar biasa yang terakhir ini. Yang puasa itu bukan hanya mulut, ya, bukan hanya perut, yang Yang puasa bukan hanya mata, yang puasa bukan hanya organ-organ, akan tetapi puasanya itu selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling puncak-puncaknya orang puasa, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang auliaillah dan juga para rasul dan juga para anbiya. Kita ini hanya berkutat di dasar saja. Oke, gak mangan, gak ngombe, gak hubungan sama istri, sudah. Kadang baper kadang-kadang, Ustaz. Baper kadang-kadang. Sampai kapan kita seperti itu? Ya. Jadi kita coba tingkatan yang kedua saja. Ingat, yang saya jelaskan tadi itu, paham ya? Itu ada bingkainya. Lu sama yang catat, ada bingkainya di sana. Apa bingkainya? Kasih sayang. Kasih sayang bingkainya. Allah memerintahkan kita di dalam berpuasa, yaitu endingnya adalah berkasih sayang antara manusia ke manusia, berkasih sayang antara manusia dan makhluk yang lainnya. Semuanya. Semuanya. Kalau kita memang mau mengkaji. Loh bener ini sudah mulai masuk ke dalam sudah ini. Sampai-sampai ada seorang ulama menyampaikan, minum seperti ini, kemasannya nggak berani dibuang di tempat-tempat yang tanah-tanah, nggak berani. Mengapa? Menyiksa tanah. Karena sulit untuk memuai. Bisa ada seperti itu. Ada nggak seperti itu? Yuk. Tidak pernah memakai pupuk urea. Apa? Kasihan pada tanahnya. Karena banyak bakteri yang mati. Sama seperti itu. Jadi lisannya, organnya terjaga dari hal-hal yang menyebabkan kerugian pada makhluk-makhluk lain. Bukan cuman manusia ke manusia, sampai makhluk lain. Kalau kita kan kadang-kadang sering menyalahkan saja. Ya enggak? Kita kadang-kadang di mall yang laki-laki melihat cewek yang seksi gitu ya. Duh. Yang disalahkan setannya kadang-kadang. Bener enggak? Setan ini. Begitu. Yang perempuan juga begitu, melihat cowok yang maco, yang indah katanya gitu ya. Yang di sana setan nih, bukan kitanya. Lah setan emang ya jelas, aduh mungkin musuh yang nyata pada kita. Ya kalau seandainya mau berserikat dengan setan ya sudah, seperti itu. Itu yang sulit. Dan yang paling banyak yang harus kita menjaga hati kita ini adalah orang yang sering berinteraksi dengan kita, dan itu adalah pelajaran kita, tempat latihan kita. Coba kita bertanya, ibu-ibu, siapa orang yang paling dekat dengan jenengan semuanya? Siapa orang yang paling dekat dan sering berinteraksi dengan jenengan semuanya? Suami sama anak, gitu ya. Jadikan itu lahan untuk kita menyiapkan diri berpuasa yang berkualitas. Sudah. Hubungan lain sementara stop dulu sudah. Artinya bukan kita tidak berinteraksi, enggak. Artinya jadikan suami panjenengan, putra-putri panjenengan sebagai tempat untuk latihan berpuasa yang berkualitas. Terus bagaimana Ustadz caranya? Satu, ya, Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, khairun nisa'in, paling bagusnya wanita seperti apa? Pertama, tasurruhu idza nadhara,
menyenangkan apabila dilihat. Menyenangkan apabila dilihat. Jadi berhiasnya itu hanya untuk suami. Sekarang kan enggak, malah-malah sekarang ya. Kalau di rumah dengan suami, pakaiannya pakai pakaian yang ya daster, betul-betul mana Ustaz? Iya. Kok diangkat begini kelihatan keleknya gitu ya. Heeh. Mau ngambil sapu kelihatan apa punggungnya gitu. Jadi semuanya sudah serba kelihatan. Apakah nggak boleh? Oh, nggak apa-apa dengan suami. Tapi ya bojone, tuh, yes, itu. Tasruh idza nadara. Tapi kalau seandainya Pak hanya pakaian saja masih bisa dimaklumi. Ya, seringkali Bu, seringkali. Ini lagi curhat saya Ustaz. Lagi curhat, enggak apa Ustaz ya? Lagi curhat. Insya Allah jenengan terwakili dengan saya Ustaz. Terwakili dengan saya. Kalau lagi nggak ada uang Ustaz, kira-kira istri kita ini tasruhu menyenangkan nggak dilihat ini Ustaz? Beras sudah mulai menipis, keuangan sudah mulai menipis, tanggungan anak sudah mulai banyak, di WA sama wali kelasnya. Masihkah kita ini bisa memandang suami kita, pasangan kita ini dengan pandangan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang? Itu pertanyaan bagi kita. Mengapa itu semuanya? Itu masalah klasik untuk kaum ibu-ibu. Ibu ya, klasik ya seperti itu ya. Mengapa? Memang wanita itu diciptakan oleh Allah perhiasan. Perhiasan memang. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ini, jadi kayak matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, semua perhiasan.
Rasulullah. Jadi kita maksud saya ini puasa kita ini interaksi, ya, berinteraksi. Ini kan kita memulai dulu di rumah tangga ini. Rasulullah menyampaikan, khairukum sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kalian. Apa yang paling baik di antara kalian semuanya adalah yang paling baik pada istrinya, sayang pada istrinya, mencintai istrinya, wajib mencintai istrinya, yang tidak boleh mencintai istri orang. Ya, mencintai orang lain bagaimana harus beda bahasa dengan di sini. Akhir seperti saya ini tidak menunjukkan itu. Jadi kalau menjadi paling baiknya suami adalah orang yang paling mencintai istrinya, orang yang paling sudah lagi guys. Jadi sebaik-baiknya kalian, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mencintai, menyayangi istrinya. Wa ana khairukum, dan aku lebih baik daripada kalian, ya, karena Rasulullah SAW mencintai istrinya. Mencintai istrinya. Saya mau nanya kira-kira ibu ini karena paling banyak ibu-ibunya. Rasulullah mencintai kepada istrinya. Saya enggak pada istrinya. Benar. Coba tanya istri saya. Enggak berani bilang enggak nih. Takut enggak disokong. Mencintai istrinya. Rasulullah itu istrinya berapa? Ada yang tahu nggak berapa istrinya? Mencintai semua. Rasulullah mencintai semua istri. Mencintai. Sama, kadarnya sama. Yang tadi madu itu cuma Siti Khadijah. Sama kadarnya Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, mau nggak ibu-ibu ini mau jadi Siti Aisyah? Siti Hafsah? Tahu nggak? Ada. Hanya engkau milikku seorang, yang lain yang boleh ngaku. Enggak. Iya, saya berani ngomong gini karena gak ada istri saya, Bu. Bener ini. Kalau ada istri saya nggak berani juga saya. Loh, saya ini menurut saya, Bu, ya, saat ini saya kumpulin saya ya sama kiai, sama MUI. Curhat, bener ini. Kita ini galak ya, bener. Ke Polres galak, ke Dandem galak, ke Bupati galak, galak semuanya. Iya, bilang kiai kita galak di sini sampai di rumah kita ini kalah semua sampai di sini kita. Galaknya suami, galaknya lain-lain lagi jadi rumah. Terus saja. Saya ini punya, saya nggak ngomong kayaknya ya. Punya teman kiai, Singapura. Orang Jember tahu semua juga. Orang tahu. Curhat pada saya. Iya kiai. Saya ini kan banyak orang yang kepada saya. Terus ini banyak orang. Iya, di kuliah, terus kalau di rumah saya gimana? Kira-kira itu jauh dosa. Gimana? Saya enggak gitu. Istri saya itu kayak Siti Hafsah tuh. Iya. Tapi di kitab Ihya Ulumuddin, sebenarnya saya nggak perlu ngomong sama ibu. Nggak apa-apa ibu ya. Dianggap aja nggak ada ilmu. As-sabru lisanul lisan mimma yumtaru bil awliya. Jadi salah satu ujian cobaan dari seorang walinya Allah, kasih Allah adalah orang yang tahan, ya, mempunyai istri yang galak. Bener ini. Jadi jenengan kalau galak pada suaminya,
wali bojone. Tapi ingat, kalau sehat-sehat terus mantap, sehat dulu nggak apa-apa, aman itu. Tambah bahaya itu sudah ini. bukan kuat, itu sudah nahan, sudah mampu sudah itu. Iya memang seperti itu. Saya kalau mau cerita ini malah habis saya ini. Salah satu diangkat derajat yang tinggi oleh Allah, ya, siapa istrinya Fir'aun? Ada yang tahu? Hah? Asia. Ya, itu diangkat oleh Allah menjadi 4 wanita pilihan. Ono meneh guys. 1 Siti Asia, Fir'aun. Kedua Siti Maryam dulu, ya. Ketiga Siti Khadijah. Keempat Siti Fatimah. Kono meneh yang lain. Ya. Paling tinggi itu 4 itu sudah. Salah satu diangkat oleh Allah menjadi seorang hamba Allah yang sangat luar biasa karena tahan akan kejamnya Fir'aun. Suaminya. Jadi kalau jenengan punya suami kejam dulu, dinikmati aja sudah. Ya Allah, jadikanlah kesabaranku ini seperti halnya Engkau memberikan kesabaran kepada situasi. Itu enggak apa-apa. Marah, senyum namanya. Dipukul, senyum namanya. Hilang. Loh, suami lek wakil ya apa saja, saya buka aja. Ini saya buka rahasia ini. Suami wakilnya ya apa, ya, marahnya bagaimana? Jangan kasih bilang marahnya. Loh bener ini. Bener saya mana? Bener saya. Mana ini saya? Bener ya. Bener ya? Iya, itu kunci Bu ya. Lagi suaminya marah gitu sudah sampai aja sudah. Ya kasih aja sudah. Hilang marahnya. Bener ini. Lek perempuan tak buka juga sama saya Ustaz. Marah udah perempuan sudah. Wajahnya kayak malaikat maling sudah. Iya sudah marah. Langsung sampai jawab. Ayo sekali aku. Kemana? Ke toko jadi beli baju. Langsung turun langsung gitu. Ayo balik. So gitu. Jadi masuk ke kamar tuh berhias, bukan mau pulang ke rumahnya, tapi mau toko baju. Tambah lagi nanti ya kita ke jalan raya, beli gelar. Oh, sudah. Bener nggak Bu? Oh, kompak. Iya, jadi kelemahan suami sama istri di S ini sudah. Di S ya. Yang kelemahannya suami-suami ini Bu ya. 1, 2, 3. Seks aja. Nah, perempuan kelemahannya shopping. SMS. Itu. Jadi saya kan awalnya saya disampaikan oleh guru saya. Saya ingat sudah, istri nggak sabar, terus saya cari jalan. Bagaimana saya punya uang, saya ajak ke mall, saya ajak ke toko emas, itu sudah. Sabar sudah. Iya. Mengapa? Kalau sudah istri di rumah masih nggak sabar, ya wajahnya sudah mirip dengan malaikat madep, ya alamat hati seorang suami gundah gulana. Iya. Enggak beda sudah bener. Makanya sampai sering gegeri bojone, alamat bodoh sampai. Loh, bener ini. Pokoknya nek wong lanang bodoh, itu sering gegeri bojone. Masih kecil gegeri ibu, kira pakai. Sekolah pun gegeri. Gede bodoh gegeri. Itu enggak cerdas, Bu. Sehingga survei membuktikan yang paling banyak meninggal dunia ternyata laki-laki, bukan istri. Dasar lihat kampung-kampung sampai mengapa menghadapi tekanan yang parah dari istrinya. Sampai ini bisa fotonya. Iya. Yang kedua yaitu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian untuk orang laki-laki
Sebaik-baiknya kalian ini ada dua ya. Ada dua. Kalau bahasanya Ustaz Herman ini tauhid Ustaz. Tauhid. Artinya di ilmu nahwu ini bener-bener gitu. Kayak umpamanya sekarang bahasa Indonesia begini, ada orang ketik gitu ya. Orang ketik itu tauhid. Iya. Ada orang Arab enggak. Cantik-cantik. Nah, gitu. Berarti jayu nih. Ya. Khairukum sebaik-baiknya kalian. Sebaik-baiknya kalian li ahlihi adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli dan aku lebih dari kalian karena aku paling baik pada keluargaku. Siapa itu? Anak-anaknya disayangi, keluarganya disayangi, mertua juga disayangi. Ya enggak? Tuh, sayangkan mertuanya. Benar. Karena tukaran, karena perengosan. Gak pernah gak wawan ya mertuanya, ayo. Oh, ini kejadian Bu. Iya, iya Ustaz. Kalau kita punya istri, ya baik sama ibu kita, waduh alhamdulillah itu. Bener, bener. Godaannya istri kita kadang-kadang ya ibu kita. Godaannya ibu kita, istri kita yang ada. Iya. Kadang-kadang istrinya bilang begini, pilih mana? Aku ibumu. Ibu bilang, pilih mana? Aku pilih istrimu. Bingung ya laki-laki itu yang menyebabkan orang laki-laki sering meninggal dunia karena jiwa. Sering nggak melihat panjenengan istri sama ibu mertua berantem? Ya enggak? Katanya istrinya, engkau suamiku hanya untuk diriku saja. Yang kau cintai aku, yang kau nafkahi aku. Itu katanya ibunya, ya jangan no, dia melahirkan suamimu. Itu ya. Aku yang udah jadi bisa, aku disayang bisa. Seperti itu. Dah, saya mau nanya, ibu-ibu, lek panjenengan naik mobil sama suaminya, mertua sampean, mertua perempuan sampean depan atau sampean depan, sampean ada di belakang. Yuk, sampean naik mobil ya, sama suaminya, ya enggak, sampean bawa mertua perempuan, mertua sampean itu ditaruh di depan, atau sampean di belakang? Di belakang. Iya, di mana? Siapa? Mertua apa sampean? Mertua, bener, bener. Wow, ya itu sangat memanjakan umur suami senang itu. Ya. Tapi kadang-kadang ibu kita yang pengertian, memahami, memberikan apa porsinya itu di. Tapi kalau kita seandainya memuliakan ibu kita tuh udah ibu ya. Ya. Yang terakhir yaitu yang pertama adalah tasawwuf dan nazar. Yang pertama yaitu memandang ya istrinya itu menyenangkan. Yang kedua taat dan patuh kepada suaminya. Yang ketiga waktu khalifuhu tidak bersih-bersih dengan suami. Dan umpama suami sampai bersalah, jangan waktu datang kerja salah langsung orang krik ini langsung keluar kayak Pak Raden itu semuanya. Tadi ada perempuan ke sini bawa anaknya minta pertanggungjawaban gitu. Padahal salah alamat. Salah alamat. Iya. Jadi tidak boleh seandainya panjenengan marah pada suaminya harus proporsional. Boleh tangkap apa? Ini kalau kan tidak apa-apa Bu sama suami. Tapi ingat ada yang namanya ring. Tahu ring gitu nih? Orang petinju itu ono ringnya. Jadi nggak boleh keluar dari itu. Apa ringnya? Kasih sayang. Boleh mau bertengkar, tidak apa-apa bertengkar. Istri Nabi juga bertengkar. Bertengkar si Nabi. Sayyidah
Aisyah dengan Sayyidah Maria pernah bertengkar juga. Tapi ada yang namanya itu ringnya. Ringnya itu adalah kasih sayang. Jadi berhati-hati. Meskipun sampean ini sudah bertengkar dengan suaminya, tetap endingnya adalah kasih sayang proporsional dan proporsional. Tidak boleh marah itu sampai berlebihan sehingga mengalahkan akal sehat. Orang yang tertawa berlebihan juga bisa menghilangkan akal sehat. Ketawa silakan boleh, emosional silakan boleh, tapi dalam tatanan yang normal. Sehingga pada waktu kita ini bertengkar dari kita dengan pasangan hidup kita tetap proporsional. Tangan dijaga, tidak boleh sampai KDR. Dan jenengan mulut dijaga, jangan sampai mengeluarkan hal-hal yang tidak pantas untuk disampaikan. Jadi pada waktu apa bertengkar mungkin teman-teman gitu ya, berantem ribut. Tidak tahunya dapat 3 bulan hamil lagi misalnya. Dan jadi seperti itu. Ya sampai kasus kasus ke pengadilan kan malu. Ya. Apakah saya nggak mau bertengkar saya? Wah, bertengkar. Ya, tapi ya itu ada namanya ringnya. Kan mustahil sampai tidak nggak bertengkar ya. Pasti bertengkar kan? Iya, tapi ada ringnya. Apa? Kasih sayang di situ. Tetap menghargai suaminya selaku pemimpinnya dan juga menghargai ada anak-anaknya yang wajib mereka tidak tahu permasalahan rumah tangganya. Itu kenapa? Oleh bertengkar, tapi anaknya mau tidur. Ya, ada jamnya. Kan gitu kan? Kalau jamnya bertengkar itu ada. Tapi kalau suaminya mau bertengkar, jangan dulu ya, bukan jamnya, nanti aja. Jam berapa? Nunggu anak tidur. Jam 10 malam bertengkar. Gitu. Kasih undang-undang, pasal sekian, ayat sekian, begitu. Ya, artinya apa? Artinya supaya kita ini di dalam rumah tangga, dan ini bisa profesional, menempatkan diri saya sebagai suami, yaitu mempunyai palu sebagai vonis. Istri penuntut umum, jaksanya. Ya, ini jaksa mana jaksa? Untuk terus, biasa sudah itu. Untuk terus. Kita harus paham itu. Jangan sampai anak kita menjadi wah. Saya paham di sini, ya. Jadi saya rangkum untuk menjadikan puasa kita ini berkualitas, maka perlu dilatih, yaitu orang yang dekat dengan kita, yaitu pasangan hidup kita, anak-anak kita. Kita mampu menjaga hati kita kepada suami kita, lisan kita, menjaga istri kita, martabat istri kita, ya. Insya Allah kita juga akan mampu. Jangan sampai curhat dengan itu di bukan tempatnya, yaitu status. Nah, jadi kan berstatus di entertainment sebuah hari, buka-buka aib mantan suami, buka-buka aib. Ya enggak, dosanya besar. Ojo dicontoh. Jangan dicontoh. Ya, lagi tangkar sama istri atau suaminya nangis. Ada gambar boneka menangis. Di bawahnya, kau tega melukai hatiku. Tidak seperti dahulu waktu kita bertemu di bawah pohon keciplukan. Kan jadi tahu, tetangga tahu, di komen tetangganya, di komen. Ada yang orang lain laki-laki juga ada apa gitu di komen. Akhirnya sampean curhat bukan tempatnya, curhat di suaminya orang, curhat istrinya orang. Wah bahaya itu sudah guys. Iya hati-hati sudah, itu mau sang membunuh domba, bener bu. Iya laki-laki ini buaya, betul satu cuma yang bukan bu. Iya nanti ada cek. Ya tapi kita usah saya juga usah orang perempuan itu juga waduh
Enggak juga Ustaz. Ya, misalnya keren lebih ini ada kemudian di sini ada kemudian. Saya ini juga mau anak yatim piatu. Oh, dicurhati. Bener, janda kok. Jambu menebu. Tuh, sampean itu. Curhat panjang gitu curhatnya gitu. Iya, bahaya ini. Saya harus, jadi mengapa saya nggak salaman sama orang perempuan sama anak-anak kecil kalau saya nggak bisa menjaga saya, kan saya bukan malaikat Ustaz. Iya, kesentuh dikit, waduh, saya masih umur masih muda, bahaya. Gitu. Dan kalau seandainya ada kesempatan seperti itu, kita ngegaul jadi Ustaz. Kan gitu gitu. Ya. Jadi, ya itu yang saya sampaikan, saya nggak mau bahas masalah poligami Ustaz. Ya, khawatir nanti saya nggak bisa pulang. Tinggi lawang, ya tidur di depan pintu saya. Mungkin itu dari saya, menurut saya mohon maaf. Dan menurut saya ya, saya hari ini ada di tempat yang saya dulu. Ya, jadi mungkin saya tidak bisa. Tapi di sini ada problemnya ya. Saya jawabnya. Satu aja tidak apa ya. Ya, kalau nggak bisa saya hutang ya, tidak apa ya. Hutang. Oke, monggo Ustaz. Ya, alhamdulillah saya menguasai atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mungkin dari tadi ada beberapa pertanyaan, beberapa ya saya satu. Kalau satu itu spesial berarti. Monggo ada yang mau ditanyakan dari bapak atau ibu? Oke, monggo. Saya mau menanyakan yang pertama satu ya satu A mungkin bisa. Tidak apa-apa, nggak banyak dapat ke saya, insya Allah saya japri gitu. Ya, Bahwasanya manusia itu kan tidak sempurna. Artinya kalau terkait dengan kita berpuasa berarti ini kita ingin terus menuju pada tingkat yang lebih terutama tadi mungkin untuk kita ingin menuju pada tingkatan yang kedua yang harus menambah dengan hal-hal yang lebih baik seperti tadi menjauhi namimah juga kemudian apa tadi anda bisa berarti dan sebagainya termasuk kalau tadi insya dengan keluarga gitu ya diupayakan lebih baik lagi dengan cara dalam berseru ibadah Allah yang kadang-kadang kan karena kita manusia sehingga mungkin ada tambahan sedikit di situ dan masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan. Misalkan dari dengan suami, ini sebenarnya gitu ya, kalau bertemu dengan suami itu selalu dalam kondisi dipandang menyenangkan, tapi seringkali apa ya kurang menyenangkan. Sepertinya ada kondisi-kondisi yang seperti itu, gitu. Tapi misalkan menjauhi namimah, juga dan sebagainya itu sudah kita usahakan itu sudah bisa masuk pada tingkatan yang kedua minus juga misalkan kalau bagaimana kemudian yang selanjutnya bagaimana jika ada istri ingin terus berusaha menimba ilmu mencari ilmu tetapi sama suami nggak boleh Ustaz ya apa yang harus dilakukan ataukah kita harus tetap taat pada suami padahal suami itu juga nggak menambah-nambah ilmu ke istrinya gitu. Bagaimana kalau ada kondisi yang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak bebas. Kita mengenai kebaikan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau tadi saya sampaikan ada cerita di Asia. Kebaikan apa yang ada di Fir'aun?
menjadi simbol orang jahat dan tidak menjadikan Siti Asiyah menjadi orang yang hina. Pernah pada suatu saat ada seseorang akan mengatakan kepada seorang sultan Amirul Mukminin disampaikan dengan bahasa yang keras, dijawab oleh Amirul Mukminin. Lebih baik mana dengan Nabi Musa? Lebih buruk mana saya dengan Fir'aun? Nabi Musa dijawab oleh Allah dan kaulan layyina, dengan bahasa-bahasa yang baik, yang lembut, untuk datang ke Fir'aun. Artinya apa di sini? Kita memulai berbaik-baik kepada pasangan dengan bahasa yang sangat membahagiakan. Memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Itu dari ibadah yang sangat besar. Jadi, kalau seandainya istri kita ini sudah super, ya, pasti bijak. Itu kan dambaan ya. Jenengan kan menginginkan suami kayak Nabi Muhammad, seperti itu. Dambaan. Terus apa dari ibadah kita? Saya mempunyai istri kayak Khadijah. Kekurangan itu apa? Jadi kekurangan istri kita, kekurangan suami kita, kekurangan suami kita itu udah dakwah kita. Nah, di sini istri kita cerewet, kamu biasa. Apa mau itu kamu biasa? Cerewet kamu. Dan DST. Itu udah dakwah kita. Cerewetnya itu bisa kita jadikan kendaraan menuju dunia Allah Subhanahu wa taala. Kami sini. Suami jenengan jahat, kecut, gak mau tahu, jadikan kelemahan suami jenengan itu menjadi kendaraan menuju dunia Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah si Asiyah. Kami sini. Ya. Suami mendelik, karena sampai ya. Mendelik, senyum saja. Kasih. Apakah hari ini aku boleh pakai? Insya Allah hilang marah. Yakin saya. Benar. Testimoni. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Oh. Bagaimana Ustaz? Saya ini mau taklim, mau belajar. Suami saya ini nggak mengizinkan. Di rumah dari ini apa dengan bahasa dirasa suaminya untuk suami ini juga. Saya yakin kok keras-kerasnya suami cara sama istri. Aku buka rahasia sudah teman. Buka rahasia sudah. Iya, keras-kerasnya suami, jahat-jahatnya suami cara sama istrinya. Bener sampean? Paham ya? Aku pengen istri. Suksesnya suami, istri. Wis pinter lo ceramah sudah, itu lo ceramah sudah, tapi istri nggak mendukung, ya enggak belajar, ya anak ngompol, mari ngono, belajar lagi, ya belikan tahu. Gak iso belajar, gak iso. Ceramahnya amal batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bisa ada istri. Kalau sampean istrinya ingin sukses, sampean juga harus menjadi motor penggerak suami. Suami ini, itu gawat. Ini bu, takut rahasia ini sama saya sudah. Ini curhatan kiai-kiai keren itu ya. Dia seperti ini. Galaknya depan podium gini di rumahnya. Oh, coba sama istrinya.
nggak pinter kok, bodoh. Udah pinter no hadis, apal no hadis sudah. Iya, sampai di rumah diomeli sama istrinya. Songkoknya gak gini kok, gini songkoknya. Miring. Ya nggak boleh Ustaz. Pokoknya saya teman-teman saya lagi ngumpul, tidak mau gak nyambut, ada masalah di sini. Cukup gitu. Ini saya sudah, ini saya dipel sudah. Assalamualaikum. Mungkin. Salam. Oke, salam. Oke, terima kasih. Oke. Halo, salam. Oke, salam. Ya, saya nanti doanya langsung saya nanti ya. Ini sudah telepon dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf saya pamit deh. Monggo saya mohon maaf apabila saya ada yang salah. Nanti bisa bersambung ke periode yang kok periode besok Anda tidak hadir dari penyampaian Ustaz Ahmad. Jadi intinya tadi jika ada di Ramadan itu kita memanfaatkan lingkungan terdekat. Ya. Jadi tadi yang dicontohkan kalau panjenengan menjadi istri maka dimanfaatkan momen Ramadan itu semaksimal mungkin untuk tadi menjadi istri yang solehah. Kalau dari sisi anak itu berarti menjadi momen bagi panjenengan semua untuk mendidik anak biar menjadi anak-anak yang soleh seperti itu. Jadi jadikan momen Ramadan itu menjadi momen yang menjadikan panjenengan itu menjadi kalau yang suami ya itu menjadi suami nanti yang tambah soleh, dan kalau menjadi sebagai istri menjadi istri-istri yang solehah seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri diskusi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.